warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Kabupaten Simelu Angkatan ke-7. Saya Taufik Hidayatsa, Bapak fasilitator saya adalah Bapak Omot Randu Sihombing, dan Bapak pengajar praktik saya adalah Bapak Sulfian. Perkenalkan rekan teman saya sebelah kanan. Silakan Ibu. Saya Lady Marlina, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simelu. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Sinabang. Fasilitator saya itu Pak Omot Randu Sihombing dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Daswani. Baik, rekan sebelah kiri saya. Saya Zainuddin SPD, berasal dari SMP Negeri 6 Simelu Timur. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Omot Randu Sihombing dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Sulfian MPD. Baik, pada kesempatan ini kami akan belajar membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini, sehat? Siap. Oke, baik. Jadi pada kegiatan kita kali ini siapa yang menjadi coachnya? Saya yang Pak Zainuddin jadi coach. Iya, Ibu Leni sebagai coachingnya ya. Ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya kan? Iya. Ini dalam kita mendiskusikan kegiatan coaching ini, kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Zainuddin kembangkan dalam kegiatan kali ini? Yang saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah pertama kehadiran penuh ya, habis itu mendengar yang baik dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Memang betul sekali yang Bapak sampaikan, Ya. bahwa di dalam kegiatan coaching itu kita harus menjalankannya sesuai dengan alur tirta, Betul. ya kan? Betul. Nah, jadi salah satu kompetisinya itu ada 3. Ya. Ya, jadi ada kehadiran penuh, ada menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Betul. Nah, kemudian ini dari ketiga kompetensi ini mana yang paling yang secara spesifik Bapak ingin kembangkan? Dari ketiga ini yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu dalam hal menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dalam hal ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, betul. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu nanti, ya kan? Iya. Menurut Bapak sebagai coach, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu bagaimana, Pak? Iya, menurut saya paling nanti memberikan ide-ide kan, atau memberikan semacam saran untuk menyampaikan dari PD Kosi ini. Iya. Yang lain Pak nggak ada? Yang lain nggak ada, Sementara nggak ada ya. Oke, baik, Pak Zainuddin dan Ibu Leni, saya sebagai pengamat nanti akan mengobservasi, ya kan, akan mencatat dan akan menulis apa yang Pak Zainuddin sebagai coaching lakukan, ya. Nah, jadi untuk Ibu Leni ketahui dan Pak Zainuddin ketahui bahwa kegiatan ini untuk kepentingan program, maka kita akan rekam ya. Oke. Baik, silakan Pak Zainuddin dilanjutkan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam. Di sini saya minta maaf Pak ya. Ya, Bu. Kemarin sudah buat janji dengan Bapak melalui WA, tapi beberapa kali nggak jadi kita laksanakan karena kita kurang sehat Pak. Oh begitu Ya. ya. Jadi hari ini saya alhamdulillah pergi tadi ke sekolah, nggak bisa saya mengajar. Jadi maka tadi pagi saya WA lagi Bapak, apa ada kesempatan, ada waktunya hari ini? Alhamdulillah. Jadi Bapak jawab ada. Maka saya menjumpai Bapak kemari. Oh begitu ya. Baik, kira-kira apa kira-kira tujuan kita yang
yang ibu rencanakan, yang ibu sampaikan menjumpai saya? Ini Pak, saya ada sedikit masalah. Sebenarnya bukan juga masalah terlalu berat Pak ya. Iya. Tapi ini jadi kepikiran buat saya. Apakah yang saya ambil ini nanti benar atau tidak? Maka saya perlu berkomunikasi dengan Bapak lah. Ini di sekolah, beberapa hari yang lalu ada siswa menghadap dengan saya. Kebetulan siswa itu kelas 11 IPS, itu wali kelas saya. Jadi dia menghadap dengan saya kemarin. Dia katakan bahwa dia tidak mengikuti pelajaran sosiologi, kan? Lalu saya tanya, kenapa nggak mengikuti pelajaran itu nak? Saya disuruh keluar bu, katanya, karena nggak mengerjakan tugas. Jadi saya agak bingung. Memang pada waktu itu saya belum sempat bertanya Pak ya dengan siswa, karena saya punya tugas dan pekerjaan yang lain. Jadi saya berpikir sendiri nih, belum saya tanyakan kepada siswa. Jadi dalam masalah yang saya pikir ini, saya agak bingung apakah masalah yang solusi yang mungkin saya ambil nanti benar atau tidak. Iya. Oh, itu tujuannya ibu menyampaikan sama saya? Iya, itulah tujuan saya menyampaikan masalah yang saya hadapi. Iya. Terus bagaimana ukuran keberhasilan ibu nanti untuk mencapainya itu? Ukurannya itu saya ingin nanti anak-anak saya ini kembali bisa belajar dan mengikuti pelajaran tersebut. Baik. Nah, berarti itu channel tujuannya berarti ya. Nah, sekarang kita lihat apa kesempatan ibu kira-kira, dalam kesempatan apa ibu untuk melakukan itu? Kesempatan yang saya ambil pertama Pak, rencana saya gini, saya ingin mengajak siswa itu berbicara dulu, berbicara dulu, mencari penyebabnya, gitu kan? Apa sebabnya mereka tidak mengikuti pelajaran tersebut. Setelah itu saya mencari juga kesempatan itu kepada guru mapel tersebut Pak. Juga menanyakan nanti apa penyebab siswa ini tidak mengikuti pelajaran tersebut. Iya. Kalau menurut ibu tuh, kalau kita lihat dari skalanya kan skala 1 sampai 10 tuh kan, masalah yang ibu hadapi ini kira-kira di skala berapa kira-kira? Mungkin kalau kita bahas skala tuh ya mungkin 3 gitu Pak ya, kesalahannya tuh. Gitu ya. Berarti yang ingin dikembangkan berarti nanti dengan harapan lebih dari itu. Iya, lebih dari itu kan, ya. Siswa ini dalam seminggu tuh kan dia sekali masuk pelajaran tuh Pak ya. Iya. Sekali. Jadi kalau bisa janganlah dalam sebulan tuh sampai 4 kali dia nggak masuk gitu Pak. Oh begitu ya. Iya baik, berarti nah kalau ibu bilang seperti itu berarti kira-kira apa ya kekuatan ibu untuk melakukan itu, ada nggak rencana ibu ini saya melakukan apa kira-kira? Rencana saya itu tadi Pak, minggu depan ini rencana saya ini Pak kan berjumpa dengan anak tugas tersebut. Kebetulan kita kan nggak lama lagi mau ujian Pak. Iya. Ujian. Jadi sebelum ujian anak-anak ini sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya, sudah bisa kembali masuk ke pelajaran tersebut dengan bagus, dengan diterima lah, maksudnya tidak dikeluarkan lagi. Iya. Saya ingin mencari penyebab pertama dari siswa ini. Apakah mungkin dia mengerjakan PR-nya, atau ada tugas individu, ataukah ada tugas-tugas kelompok dan tugas praktek ya Pak ya? Setelah itu saya mungkin karena kebetulan minggu depan kan bulan muda Pak. Bulan muda ya? Iya, tanggal awal bulan ya. Iya. Biasanya kalau awal bulan tersebut guru tersebut tuh ceria deh Pak. Oh ceria deh? Ceria. Iya. Ceria. Jadi karena guru ini kadang-kadang dia suka sensitif juga ya Pak. Nanti kadang-kadang maksud kita bagus, lain diterima ya Pak kan? Betul. Jadi kalau saya perhatikan guru tersebut, dia kalau awal bulan tuh biasanya mudah kita ajak bercanda. Iya. Jadi saya ingin bertanya nanti ya, berkomunikasi dengan Bapak tuh, mencarilah penyebab anak ini tidak mengerjakan tugasnya. Dari jalan keluarnya,
mudah-mudahan nanti dengan adanya Bapak itu memberikan apa penyebabnya, menjelaskan dengan saya bisa membantu anak-anak tersebut dan bisa belajar kembali seperti biasa. Peluang atau kemungkinan apa yang ibu bisa kembangkan, yang bisa ibu ambil? Ada nggak peluang atau kemungkinan apa nanti yang akan diambil begitu? Peluang saya itu pertama Pak, kalau dalam membantu anak-anak nih Pak ya, yang sudah saya rencanakan itu mungkin kalau sudah saya tahu nanti tugasnya apa gitu. Pertama kalau di sekolah ada pustaka Pak. Ya. Nah, itu kesempatan pertama saya meminta anak-anak nanti masuk dalam pustaka, membaca-baca buku, dan mereka juga bisa menggunakan internet Pak. Karena Internet. kalau di pustaka kan ada jaringan wifi-nya Pak. Iya. Nah, mereka bisa mencari tugas-tugas di situ. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti bisa terbantu anak-anak tersebut menyelesaikan tugas. Itu rencana saya. Ada nggak kira-kira hambatan atau nanti gangguan yang kira-kira bisa ibu hadapi kadang-kadang? Ada nggak? Hambatannya mungkin ada itu tadi Pak, mungkin yang saya hadapi tadi pertama itu ego si guru nih mungkin Pak ya. Ibu guru ya. Jadi itu maka saya katakan saya mencari kesempatan yang bagus lah. Biasa itu awal bulan yang tadi. Iya, betul-betul. Berarti solusinya itu di awal bulan ya? Di awal bulan, kebetulan minggu depan Pak, ini awal bulan. Minggu depan, betul-betul. Nah, berarti sekarang kira-kira langkah ibu yang akan lakukan apa kira-kira nih? Apakah langsung menjumpai atau bagaimana kira-kira? Ya, langkah saya pertama itu langsung menjumpai anak-anak tadi terus Pak ya. Iya, Anak-anak itu saja berkomunikasi secara santai lah Pak ya. betul-betul. Secara santai supaya anak-anak itu terbuka. Biasanya kalau kita secara santai dengan anak-anak, dia juga mengakui kesalahan nanti. Apa kekurangannya dia punya Pak kan? Jadi Betul-betul. dia tidak membela diri nanti itu, tidak merasa dia menang sendiri dan menyalahkan guru. Itu rencana saya. Ada nggak prioritasnya kira-kira? Ada prioritasnya begini pertama Kak. Saya ingin menanyakan dulu kepada siswa yang memang tidak pernah disuruh keluar. Iya. Nah, prioritas saya pertama saya tanyakan dulu. Kalau mungkin nanti sudah dijawab si anak ini yang memang tidak pernah keluar dalam pelajaran tersebut, berarti saya sudah bisa nanti mengambil sedikit kesimpulan Pak ya, Iya. ataupun sedikit jalan keluarnya dari permasalahan anak yang sering disuruh keluar ini. Ada nggak strateginya? Strategi yang ibu lakukan nanti? Ada Pak. Pertama, strategi saya kok dengan si anak ini biasa saya ajak dia dulu makan Pak. Makan. Makan nanti sambil duduk-duduk di kantin, mungkin snack-snack Pak kan. Iya. Nanti bercanda-canda gitu, terus strategi saya terhadap anak tersebut. Iya. Berarti waktu yang ibu rencanakan itu di Awal bulan ini Pak. awal bulan ya, di minggu minggu depan ya. Iya. Baik-baik. Ada nggak ukuran keberhasilannya itu setelah ibu jemput nanti? Kalau saya bayangkan Pak ya, setelah saya utarakan ini rencana saya dengan Bapak, Iya. saya berharap itu sampai 9 lah tuh Pak. Oh begitu ya. Ya, sampai 9. Iya. Baik, saya sangat mengapresiasi juga rencana ibu itu pun ide ibu kan. Nah tadi di awalnya saya dengar ada hambatan yang ibu temukan pada saat ibu rencanakan itu, yaitu ada guru yang katanya agak ego sedikit ya. Iya. Ada nggak kira-kira cara antisipasi atau bagaimana ibu mengantisipasi guru tersebut? Kalau masalah ego yang tadi tuh ya bisa bilang tadi itu awal bulan biasanya guru-guru tersebut, khusus guru itu ya Pak ya, maksudnya Iya. dia agak ceria biasanya itu. Oh, awal bulan ya. Agak ceria dia Tapi ibu akan menjumpai di awal bulan. awal bulan. Iya, iya. Kan kalau awal bulan kan kita biasanya rutin kita masih penuh tuh Pak ya. Iya, begitu ya. Baik. Nah, saya pun sangat mengapresiasi ide dari rencana ibu tersebut. Nah, sekarang apa komitmen ibu untuk melakukannya? Ada nggak komitmennya? Komitmen saya tuh anak-anak ini nanti harus berhasil menyelesaikan Pak ya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu mereka pertama gini Pak, sebelum aku menyerahkan tugas itu, mereka juga meminta maaf pada guru tersebut kalau mereka selama ini telat mengerjakan tugasnya.
Lalu saya juga nanti bisa misalnya supaya anak ini tidak melupakan atau tidak melalaikan lagi tugasnya Pak. Iya. Nah, begitu dikasih langsung dari guru tersebut, bagaimana nanti saya bantu anak-anak tersebut langsung mengerjakan tugasnya, mengingatkan melalui WA Pak. Jadi setiap hari itu saya akan cek setiap guru yang masuk, lalu malamnya atau sorenya gitu Pak ya, ada waktu senggang saya WA-kan. Misalnya pelajaran matematika, nah ini Bu Riza masuk, ada PR nggak hari ini? Tolong dilihat. Nah gitu Pak. Baik, ada nggak kira-kira diajak seseorang atau dengan siapa Ibu akan melakukan komitmen ini? Oh, ada itu Pak. Saya di sekolah kami itu ada guru bimpen Pak ya. Ada guru bimpen, kebetulan sekolah kami ini ada 2 guru bimpen. Ada yang untuk kelas 10, untuk kelas 11, dan ada untuk yang kelas 12. Nah, jadi kebetulan yang untuk kelas 11 ini itu ada Bu Evi. Bu Evi namanya ya? Ya, Bu Evi ini juga dekat dengan siswa saya kebetulan. Iya. Nah, jadi saya nanti meminta bantuan kepada Bu Evi bagaimana juga mengatasi atau memberi dorongan dan semangat kepada siswa-siswa saya. Baik, menurut saya dengar memang Ibu sangat luar biasa begitu menyusun rencana ini. Masalah Ibu pun sudah dari berbicara kita nampaknya saya yakin Ibu pasti bisa melakukan itu. Ya, saya yakin itu. Jadi itulah sebabnya saya jumpai Bapak, bagaimana tadi itu sekarang ini udah mulai senang lah, udah mulai saya rasa masalah yang saya hadapi ini mungkin dengan rencana yang saya buat tadi itu bisa teratasi. Bisa Bu ya. Jadi kan dengan Bapak pun mendorong saya, jadi saya sudah lega, mungkin minggu depan itu bisa saya langsung praktekkan pada siswa-siswi saya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Baik. Saya yakin pasti Bu bisa. Begitu waktu kita pun dah mulai jelang sore nih Pak ya, saya juga minta izin. Boleh. Malumlah ibu rumah tangga kan, Iya, saya juga banyak pulang kerjaan nih Pak di rumah. Iya betul. Saya minta maaf kalau udah mengganggu waktu Bapak. Nah, Dan minggu depan saya akan sampaikan lagi apakah ini berhasil nanti dengan rencana saya ini. Boleh. Jadi saya akan lagi dengan Bapak ya. Oh boleh WA aja nanti gimana hasilnya Bu. Jadi sampai di sini aja, saya minta pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sangat luar biasa ya Pak Jai. Iya. Nah, ini mengcoach Ibu Leni ya. Iya betul. Ini saya sebetulnya kalau di dalam catatan hasil observasi saya, ini apa namanya, tidak ada sama sekali catatan ini, yang mantap ini Pak. Ya. Nah, jadi sebelum saya bacakan hasil apa namanya observasi saya yang saya tuliskan ya kan Pak Jainuddin. Iya. Nah, ini sebelumnya saya mau tanyakan dulu sama Pak Jainuddin ini ya. Ini kan Pak Jainuddin tadi sudah menyampaikan di awal apa namanya di awal supervisinya, di awal coachingnya ya kan, bahwa ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik maupun secara umum yang sesuai dengan apa namanya kegiatan coaching ini ya. Iya. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan itu yang Bapak ketahui yang Bapak coaching tadi, apa sudah sesuai dengan alur tirta yang Bapak apakah? Sudah ya? Sudah sesuai alur tirta mulai dari tujuan Iya, itu kan. ya, mulai dari tujuan pertama sampai aksi dan tanggung jawab. Ya, berarti Bapak merasa sudah melakukan hal itu Sudah Pak ya? melakukannya. Oke. Kemudian kira-kira yang ini kompetensi yang tadi yang ingin Bapak kembangkan kira-kira tercapai atau bagaimana? Terjawab saya rasa karena tadi Terjawab ya? saya mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot begitu kan. Iya. Jadi itu yang tadi ingin Bapak kembangkan kan? Ya betul. Oke Pak Jai, terima kasih. Nah baik, ini saya akan bacakan terkait dengan hasil data catatan observasi saya dari kegiatan coaching Pak Jainuddin dengan Ibu Leni tadi ya kan. Nah yang pertama ini
yang saya lihat dan yang saya dengar ya kan, memang antara Pak Zainuddin dengan Ibu Leni ini memang membangun kemitraan yang bagus. Nah, ya kan, istilahnya ya walaupun sedang ada masalah namun bisa bawa bercanda ya kan, dalam hal kucingnya. Kemudian saya lihat juga Pak Zainuddin menggali apa namanya ide-ide dari Bu Leni, itu memang sudah memaksimalkan potensi dari Pak Zainuddin sebagai coach di dalam kegiatan ini. Nah, jadi ini luar biasa Pak Jaya. Saya sangat puas. Nah, kalau saya diberikan interval nilai antara 1 sampai dengan 10, ini kegiatan Pak Zainuddin ini ada di 9 lah. Gitu. Ada di angka 9 ya. Jangan berlebihan lah. Ya, oke. Jadi cukup bagus. Nah, saya senang, saya suka. Nah, ini sebelum kita berakhir nih Pak Zainuddin, saya mau tanyakan lagi. Boleh. Kira-kira ada nggak potensi yang ingin Bapak kembangkan lagi selain dari apa namanya yang tadi Bapak lakukan? Mungkin ada lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dari seorang Pak Zainuddin? Ya dari 3 itu tadi kan baru saya kembangkan 1 itu kan. Iya. Rencana saya paling nanti biar yang keduanya mungkin nanti ke mendengar yang bagus itu ya. Iya. Iya. Oke. Baik Pak Jai. Saya sudah paham dan sudah saya catat. Oke Pak Jai, terima kasih waktunya. Boleh Ya. boleh ya. Saya undur diri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.